presentasi hari ini nanti Ibu Anita terlebih dahulu. Untuk presenter pertama dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Melani, terima kasih Prof. Eri, dan terima kasih Prof. Mia serta teman-teman semuanya untuk kesempatan yang sudah diberikan pada kami pada siang hari ini untuk memaparkan terkait dengan rencana disertasi yang akan kami lakukan ke depannya. Pada kesempatan siang hari ini kami mohon seandainya nanti ada kekurangan, mohon masukan dari teman-teman semuanya untuk bisa tambahan khasanah khususnya bagi saya untuk bisa segera memperbaiki topik atau tentang disertasi yang akan diangkat. Baik, Bapak Ibu semuanya, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Baik, Bapak Ibu, apakah tampilan sudah terlihat? Sudah. Ya, sudah. Baik, pada siang hari ini saya Anita Handayani dengan NIM 22041391388 akan menyampaikan terkait dengan usulan disertasi yang akan kami sampaikan pada siang hari ini. Terkait dengan judul yang akan diangkat, yaitu terkait dengan pengaruh financial teknologi dan literasi keuangan terhadap kinerja UMKM dengan financial behavior sebagai variable intervening, kemudian ada financial culture sebagai variable intervening antara financial behavior dengan kinerja UMKM. Ini adalah judul yang akan diangkat. Kemudian, terkait dengan fenomena, karena kita nanti objeknya adalah UMKM, jadi di sini kami mencoba untuk menyampaikan terkait dengan fenomena UMKM, di mana untuk UMKM di sini yang akan kita angkat yaitu adalah UMKM yang ada di Kabupaten Gresik atau di Kota Gresik, di mana di Kota Gresik ini memiliki adanya UMKM prioritas ya, UMKM unggulan atau prioritas, di mana di sini adalah ada yang namanya industri tenun, kemudian ada kopiah. Kopiah itu songkok ya, kopiah itu adalah songkok, kemudian ada anyaman bambu. Kemudian sesuai dengan SK dari Bupati Gresik ini yang kami dapatkan adalah data tahun 2015 bahwasannya di sini ada sentra unggulan yang terkait dengan UMKM yang ada di Gresik, di mana di sini ada 4 sentra, yaitu yang namanya sentra jajanan khas Kabupaten Gresik, makanan khas Gresik yang ada di Kelurahan Lumpur, kemudian ada kerajinan rebana yaitu alat musik, kemudian dan songkok di Desa Bunga, kemudian ada pusat camilan atau makanan ringan yang ada di Desa Morowudi, kemudian ada kerajinan rotan dan pelepah pisang di Desa Putatlor, di mana terkait dengan UMKM ini adalah di daerah-daerah, yaitu misalnya di Kelurahan Lumpur, kemudian di Desa Bunga, di Desa Morowudi, dan di Desa Putat ini adalah mayoritas di desa itu membuat sesuai dengan prioritasnya sesuai dengan SK tersebut. Misalnya di Desa Morowudi itu misalnya dia sebagai pusat makanan ringan, maka di desa itu semua masyarakatnya membuat makanan ringan atau camilan. Kemudian misalnya di Kelurahan Lumpur itu sentra makanan
makanan khas Gresik, di mana semua masyarakat, hampir mayoritas semua masyarakat yang ada di daerah tersebut membuat makanan khas Kabupaten Gresik. Misalnya ada budak, kemudian ada jubung dan lain-lain. Nah, kalau dilihat dari ciri khas dari SK Bupati tahun 2015 ini, bahwasannya kalau dilihat di sini ada yang sifatnya makanan, kemudian yang sifatnya di sini adalah non makanan, yaitu di kerajinan rebana dan songkok, kemudian ada di rotan dan pelepah pisang. Nah, kemudian selain dari desa yang menjadi prioritas tersebut, tadi di atas disampaikan bahwasannya Gresik itu ada yang namanya unggulan ya, desa unggulan. Di mana di sini ada desa, yaitu di Desa Wedani yang itu membuat sarung alat tenun bukan mesin atau ATBM, di mana Desa Wedani ini adalah mendapatkan julukan sebagai desa devisa, ya, desa devisa, karena desa ini adalah menghasilkan sarung tenun, di mana sarung tenun ini dia itu sudah diekspor ke Arab Saudi, ke Ethiopia, kemudian ke Brunei dan ke Malaysia. Nah, cuman di Desa Wedani ini di sini untuk pengrajin sarung tenun itu hanya ada 60 pengrajin, tetapi dia memberdayakan masyarakat yang ada di sana. Sehingga dari fenomena terkait dengan UMKM tersebut, itu kami mencoba untuk membuat terkait dengan usulan disertasi yang mungkin ini masih jauh dari sempurna, di mana ada variabel financial technology, kemudian ada literasi keuangan, kemudian ada financial behavior, kemudian ada budaya, kemudian yang terakhir di situ adalah ada kinerja UMKM. Di mana di sini yang kita maksudkan terkait dengan financial teknologi adalah terkait dengan manfaat yang diharapkan oleh pengguna dari sistem informasi dalam melaksanakan aktivitasnya, penggunaan misalnya teknologi yang digunakan untuk mendukung aktivitasnya. Kemudian untuk literasi keuangan berkaitan dengan bagaimana kemampuan, keterampilan, kemudian keyakinan, kemudian pengambilan keputusan dan pengelolaan yang berkaitan dengan keuangan. Kemudian financial behavior di sini berkaitan dengan tindakan seseorang yang berkaitan dengan bagaimana cara mereka mengelola uang, kemudian di mana di sini di financial behavior ini adalah bagaimana mereka bisa bertanggung jawab dan mengatur akan keuangan mereka ya dengan secara efektif dan efisien. Kemudian terkait dengan mohon maaf, di model tadi belum ada kata-kata finansial. Yang saya maksud di sini adalah berkaitan dengan financial culture, di mana di sini keinginan kami sih ingin memasukkan budaya gitu ya, budaya di masyarakat tersebut terkait dengan bagaimana mereka yang berkaitan dengan pengelolaan keuangannya mereka. Kemudian kinerja UMKM di sini adalah berupa hasil kerja yang telah dicapai oleh UMKM tersebut pada suatu periode tertentu yang diukur dengan beberapa hal. Kemudian indikatornya dari financial technology, kemudian ada manfaat penggunaan, kemudian mudah digunakan, kemudian ada website, ketersediaan sistem, kemudian ada privacy, kemudian ada keamanan.
Kemudian terkait dengan literasi keuangan, berkaitan dengan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan, kemudian tabungan pinjaman, kemudian asuransi dan investasi. Kemudian untuk financial behavior di sini berkaitan dengan konsumsi. Konsumsi di sini berkaitan dengan pengeluaran keuangan dari UMKM tersebut, kemudian cash flow manajemennya, dan tabungan dan investasi serta manajemen utangnya. Kemudian untuk yang financial culture-nya, dia di sini berkaitan dengan budaya, ya, budaya dalam proses keuangannya, kemudian komunikasi, kemudian pemetaan pasar, pemahaman konsep keuangan, laporan keuangan, dan penetapan target. Kemudian kinerja UMKM yang dimaksud, yang rencananya yang diharapkan di sini adalah berkaitan dengan pertumbuhan usaha dari si UMKM tersebut, kemudian total pendapatan usahanya, kemudian order atau omsetnya, sampai dengan dari posisi kasnya. Kemudian di sini kami ada beberapa artikel yang kita gunakan untuk mendukung dari model tersebut. Diantaranya adalah dari Akie dan Samuel Kwaku yang berkaitan dengan culture, kemudian financial literasi, kemudian ada SME. Cuman dia letaknya ada di Ghana. Kemudian di sini juga ada financial literasi, kemudian ada culture dominance, kemudian ada financial well-being untuk SME, ini juga ada di Ghana. Kemudian di sini ada financial teknologi, kemudian ada SME efisiensi, ini ada di evidence from OECD countries. Nah, kemudian di sini yang keempat ada religi, ya, ada religi, kemudian ada national culture, kemudian cross country yang ada di European SME. Nah, kemudian dari artikel yang ada di sini, ini semuanya ada di negara-negara, ada yang di negara Ghana, kemudian ada yang di Eropa. Cuman dari segi budaya, antara yang artikel ini kemudian yang nantinya di Indonesia atau yang akan dilakukan penelitian ini mungkin agak bisa jauh berbeda karena berada di negara yang berbeda. Kemudian untuk hipotesisnya yang kami coba untuk kami angkat, yaitu terkait dengan bagaimana pengaruh financial teknologi terhadap kinerja UMKM, kemudian financial literasi terhadap kinerja UMKM, kemudian financial behavior terhadap kinerja UMKM, kemudian financial teknologi terhadap kinerja UMKM melalui financial behavior, literasi keuangan terhadap kinerja UMKM melalui financial behavior, kemudian financial behavior terhadap kinerja UMKM melalui financial culture. Kemudian metode penelitiannya jelas kita menggunakan kuantitatif, cuman yang menjadi agak keraguan di sini adalah untuk desa yang dalam tanda kutip seperti yang kita sampaikan tadi, bahwasanya di Gresik itu ada desa devisa, tapi di situ terkendala dengan jumlah UMKM yang jumlah UMKM-nya itu hanya 60, tetapi dia menyerap tenaga kerjanya itu banyak, tetapi yang UMKM-nya yang berdiri untuk membuat sarung tenun yang menjadi julukan desa devisa itu hanya 60 UMKM. Kemudian nantinya pasti menggunakan SEM yang didukung dengan AMOS. Kemudian implikasinya di sini terkait dengan budaya, ya, budaya di sini bisa menjadi
variabel yang bisa mempengaruhi kinerja UMKM tadi melalui financial behavior. Kemudian dari artikel yang ada itu kebanyakan financial culture itu ada di company atau perusahaan tetapi belum ada di UMKM. Nah, mungkin itu teman-teman semuanya sedikit tentang rancangan penelitian saya disertasi yang mungkin masih jauh dari sempurna, sehingga kami membutuhkan masukan dari teman-teman semuanya serta masukan dari Prof. Mia dan Prof. Eri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung panel ya Bu Milan ini? Oh iya, sebentar, Prof. Saya share lewat ini, sebentar laptop. Sebentar, Prof. Saya sedang. Di kelas ini yang Gresik selain Bu Anita, Bu Desi ya? Siapa yang Gresik? Di kelas sebelah, Prof. Mas siapa saya, Prof. Siapa? Rosi. Mas Rosi. Ya, Rosi. Itu satu perguruan tinggi sama Bu Anita? Iya, Prof. UFG ya? Vokat. J, Prof. Oh, gitu. Saya baru tahu kalau Bu Anita dari Gresik juga ternyata. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat siang, Prof. Mia, Prof. Eri yang saya hormati dan juga teman-teman. Sekali lagi ini masih berupa draft sehingga saya yakin sekali masih banyak kekurangan. Mungkin nanti dari pertemuan siang hari ini saya akan sempurnakan dan kemudian segera menjadwalkan untuk bimbingan kepada Prof berdua. Untuk judulnya, saya mengangkat peran Hexahelix sebagai moderasi hubungan pemasaran online, pengelolaan keuangan, dan branding dengan kinerja pemasaran produk UMKM untuk oleh-oleh. Nah, saya langsung kepada permasalahan yang saya hadapi. Yang pertama adalah ResearchGate-nya itu belum cukup ditemukan bukti empiris adanya hasil penelitian yang menunjukkan interaksi antara Hexahelix untuk memperkuat hubungan pemasaran online dengan kinerja, Hexahelix memperkuat hubungan pengelolaan keuangan dengan kinerja, Hexahelix memperkuat hubungan branding dengan kinerja dengan pemasaran online. Jadi singkat cerita begini, Prof. Saya mencoba melakukan analisis jurnal-jurnal yang tersedia, mulai dari Scopus, mulai dari yang terindeks Scopus, kemudian UOS, kemudian di OAJ, dan yang lain-lain. Dan memang saya temui bahwa topik mengenai Hexahelix ini, khususnya yang terkait dengan online marketing dan kinerja atau branding dengan produk UMKM ini sangat jarang sekali ditemukan. Nah, sehingga yang kedua adalah masih terbatasnya hasil penelitian yang mengungkapkan peran Hexahelix sebagai moderasi hubungan antara pemasaran online, pengelolaan keuangan, dan branding. Dan yang ketiga, pemasaran online tidak bisa serta-merta meningkatkan kinerja pemasaran, khususnya untuk produk UMKM untuk oleh-oleh. Latar belakang yang saya angkat tentunya nanti ada konsep Hexahelix, kemudian pemasaran online, pengelolaan keuangan, branding, dan kinerja pemasaran yang merupakan variabel-variabel yang saya angkat di dalam disertasi saya. Kemudian ini model hubungan antar variabel penelitian yang coba saya buat dengan variabelnya ada pemasaran online, pengelolaan keuangan, branding. Di sana ada H1 sampai H6 yang merupakan hipotesis sementara. Nah, penjelasan hipotesisnya, H1, pemasaran online berpengaruh terhadap kinerja pemasaran produk UMKM untuk oleh-oleh. Kemudian H2, pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kinerja pemasaran produk UMKM untuk oleh-oleh. Yang ketiga, branding. H3 adalah branding yang berpengaruh kepada kinerja pemasaran produk UMKM. Kemudian H4-nya itu dengan adanya moderasi Hexahelix, sehingga H4-nya
Hexahelix akan memperkuat hubungan pemasaran online dengan kinerja. H5-nya, Hexahelix akan memperkuat pengelolaan keuangan dengan kinerja. Dan H6-nya, Hexahelix akan memperkuat branding dengan kinerja pemasaran produk UMKM. Nah, di sini ada beberapa jurnal pendukung yang coba saya cari, yang sudah saya dapatkan. Tapi sekali lagi, saya belum mendapatkan yang bereputasi, artinya yang impact factor-nya juga bagus, karena juga indexingnya masih belum ada di level Scopus. Mungkin saya belum menemukan, Prof. Saya masih dalam tahap mencari terus. Yang pertama ini, jurnal pendukung ini yang saya dapatkan, di sana ada sources-nya. Mungkin saya agak besarkan di sini. Kemudian di sini adalah konsep Hexahelix. Penelitian ini itu di Danau Tempe di Sulawesi. Tapi di sini konsep Hexahelix-nya bisa kita lihat bisa menjadi salah satu referensi pendukung dari disertasi saya, yaitu terkait yang pertama ada pemerintah, yang kedua bisnis, yang ketiga universitas atau akademik, yang keempat di sini ada NGO, kemudian mass media dan affected communities. Sementara di jurnal pendukung yang kedua, saya menemukan konsep Hexahelix yang sama persis dengan yang saya angkat, yaitu academic, business, community, government, media, dan turis. Ini mengangkat dari jurnal yang untuk pembangunan geopark di Pelabuhan Ratu. Dan jurnal pendukung yang ketiga, karena ini adalah web-based, saya coba tampilkan. Nah, ini karena web-based, sebentar. Belum terlihat ya, Pak. Karena dia web-based, jadi tidak bisa, sebentar saya, tidak bisa, sebentar. Ini Hexahelix Model for Tourism Development in the Tourist. Ini bagus juga, tapi sekali lagi itu indexingnya masih belum di level Scopus atau bahkan Sinta 4 aja tidak. Jadi di sini saya melihat, dan metodenya rata-rata masih deskriptif kualitatif. Ini untuk jurnal pendukungnya. Kemudian kita kembali lagi ke PPT. Sebentar. Ada satu lagi, ini hasil kuliah di semester yang pertama, merujuk kepada hubungan online marketing dan pemasaran di UMKM, kinerja pemasaran di UMKM terkait dengan peran pemerintah sebagai variabel moderasi. Kemudian saya lupa memasukkan bahwa metode penelitiannya adalah kuantitatif dan alat pengukurannya menggunakan PLS. Populasinya adalah 400 sampai 500 UMKM di wilayah Kabupaten Malang. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, yang merupakan draft singkat dari rencana pengembangan proposal disertasi saya. Terima kasih. Tidak ada spesifikasi Bu Milani yang populasi sampelnya tadi UMKM di bidang apa, kemudian dia sudah punya kerjasama apa belum? Ya. Kan kolaborasi ya. Kalau kolaborasi berarti kan dia sudah tadi by website tadi ya datanya ya. Iya, itu jurnal pendukungnya. Tapi kalau untuk UMKM-nya, saya punya data 400 sampai 450 itu yang akan diklasifikasi satu dari produknya yang dijadikan oleh-oleh. Awalnya saya hanya fokus kepada produk makanan, Prof. Hanya makanan, misalnya keripik buah dan aneka keripik lain. Tapi kemudian
ternyata ada juga UMKM ini yang punya produk-produk non makanan seperti kerajinan tangan. Jadi akhirnya itu nanti akan saya masukkan juga. Jadi produk UMKM nanti ada klasifikasi produknya, diantaranya makanan dan non makanan, saya akan bedakan. Angka 400 tadi diambil dari mana, Bu Milan? Saya punya populasi data UMKM di Kabupaten Malang. Lokasinya di tahun berapa itu, data tahun berapa? Tahun 2023, Prof. Ya, itu existing ya, bukan hanya listing ya? Tidak, masih ada datanya, masih ada kontaknya. Jadi saya juga masih hubungan mereka. Iya. Karena lingkupnya hanya Kabupaten Malang, khawatirnya itu listing ya, kemudian pada masa pandemi, kemudian berkurang banyak, kemudian tidak memenuhi syarat itu, khawatirnya itu. Tapi kalau itu existing ya monggo lah, nanti kita diskusikan lagi. Iya, Prof. Oke. Baik, ini monggo ya kita florkan kepada audiens untuk memberikan tanggapan kepada terhadap draft proposal Bu Anita dan Bu Melani ya. Bu Anita ini kelihatannya keuangan, Bu Melani ini marketing gitu, marketing. Silakan Bapak Ibu, monggo ditanggapi. Bu Desi kelihatannya wis ancang-ancang itu Bu Desi. Nah, betul toh Bu Desi. Silakan Bu Desi. Ya, matur Prof. Saya mau menanggapi Bu Anita karena sama keuangan. Bu Anita itu kan yang sempat dulu mata kuliahnya Prof Heri ya, yang tenun yang saya mau tanya itu nanti populasinya itu pengrajinnya atau gimana Bu Anita? Kan di situ ada 60 pengrajin dan mampu menyerap 1.500 tenaga kerja. Itu maksudnya seperti apa? Terus yang nanti dijadikan populasinya itu kayak seperti apa? Belum dijelaskan Bu Anita. Bu Anita? Ya Bu, monggo dilanjutkan dulu, nggak apa-apa. Atau itu? Sudah, itu aja tentang populasinya saja. Ya, karena kan jadi populasi dan sampel ini ya ditanyakan Desi ya. Nah, ini sekalian disambung oleh Pak Khairul ya, Pak Khairul Anam. Persilakan Pak Khairul Anam. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mau menanggapi punyanya Bu Anita mengenai judulnya itu. Kalau saya baca itu terlalu kepanjangan, mungkin bisa diperindah kembali, misalkan pengaruh finance teknologi dan literasi keuangan terhadap financial behavior dan kinerja UMKM dengan moderasinya finance culture. Nah, itu sangat kalau saya baca itu indah. Jadi perlu diminimalis lah kata-kata variabelnya. Nah, kemudian kalau saya melihat di kerangka konseptualnya, itu kalau saya lihat itu Bu Anita itu hipotesisnya ada 1, 2, 3, 4. Tapi yang saya lihat, nah ini ada 6 hipotesis seharusnya. 6 hipotesis yang secara langsung, 2 hipotesis 1, 2, 3, 4, 5 yang secara langsung, kemudian 2 itu secara tidak langsung, 1 itu moderasi kalau saya lihat. Nah, itu mungkin perlu dikembangkan kembali Bu Anita, kalaupun
ada referensi-referensi rujukan, jikapun ada bisa ditambahkan hipotesisnya. Kalau di bagian kalimat hipotesis tadi itu menyebutkan, nah di finance culture ini kayaknya masih kebingungan ya Bu Anita ini antara kalimat untuk mediasi ataupun moderasi. Mungkin bisa diperbaiki lagi ya Bu Anita ya. Jadi kayak misalkan finance culture yang tinggi atau rendah melemahkan atau menguatkan hubungan X terhadap Y atau dengan hubungan X dengan Y, seperti itu Bu Anita. Dan juga untuk mediasinya pun kalimatnya ya juga bisa diubah lah. Misalkan finance behavior menjadi mediasi hubungan X dengan Y, seperti itu. Nah, yang menariknya di sini, saya sepakat dengan Bu Desi tadi mengenai populasi dan sampelnya kan masih belum spesifik ya. Nah, itu malah saya lebih tertarik di variabel Y-nya ini. Nah, nanti itu kinerja UMKM-nya ini apakah dilihat dari sisi individu ataupun organisasi. Kalaupun individu, pastinya nanti kan mengarahnya ke 1.500 tenaga kerja tadi, kalau ke kinerja individu. Jadi kinerja UMKM yang dilihat dari individu, pastinya nanti yang perlu disebar nanti 1.500 tenaga kerja itu tadi. Jikalau mengarah ke kinerja UMKM-nya di organisasi, sudut pandang organisasi, nah mungkin ini 60 ini masih belum cukup untuk kuantitatif. Bisa mencukupi jikalau arahnya ke kualitatif. Jadi para ownernya kalau nggak salah itu 60. Nah itu masih bisa dilakukan secara interview. Nah mungkin itu dulu Bu Anita masukan-masukan dari saya. Terima kasih. Oke, ini Pak Faslur itu untuk Bu Melani atau Bu Anita? Pertanyaannya. Mohon maaf, Prof. Tadi sinyalnya hilang, jadi pas Bu Anita saja tadi. Oh, iya. Ini yang untuk Bu Melani, sudah ada pertanyaan untuk apa? Sebelum Pak Faslur. Silakan yang Bu komen untuk Bu Melani sudah ada apa belum? Masih Pak Anam lagi? Monggo Pak Anam. Nggih, untuk Bu Melani nggih. Tadi kan menyebutkan 400 populasi ya. Nah, apakah mungkin itu nanti bisa dikerucutkan Bu? Misalkan nanti di pendekatannya oke lah kuantitatif, kemudian habis itu dinarasikan bagian populasi maupun sampel. Nah, kan nggak mungkin untuk 400 itu memenuhi kriteria yang ada di populasi. Maka diperlukan semacam semacam ulasan bahwasanya sampel ini menggunakan teknik probabilitas. Nah, nanti itu mungkin bisa dipakai metodenya secara klaster maupun disproporsional, sehingga nanti dari 400 itu nanti kan otomatis turun 300 berapa, sehingga itu nanti penyebarannya pun masih sesuai dengan harapan yang ada di Kabupaten Malang. Nah misalkan kalau tidak memenuhi 400, apakah ada rencana untuk mengambil ke tingkat Jawa Timuran? Itu Bu Mel dari saya. Terima kasih. Oke, sudah 3 pertanyaan, monggo ditanggapi dulu sebelum ditambah dengan pertanyaan lainnya. Silakan Bu Anita. Baik, terima kasih Prof. Nia. Saya di sini untuk saya ada 2, yaitu Bu Desi dan Pak Anam. Untuk Bu Desi terkait dengan populasi ya Bu ya.
dengan Pak Anam juga tadi menyorotinya adalah di populasi, apakah menggunakan individu ataukah menggunakan organisasinya. Memang jujur Bu Desi dan Pak Anam, memang di sini ada kegalauan di saya. Karena kalau dari fenomena itu memang untuk desa devisa itu memang untuk fenomena yang menarik untuk diangkat adalah desa devisanya. Dari desa yang bisa menghasilkan devisa karena dia UMKM yang bisa melakukan ekspor itu tadi. Itu fenomena yang menarik untuk diangkat. Tetapi dari fenomena yang menarik untuk diangkat, tapi dia memiliki kekurangan, yaitu terkait dengan jumlah UMKM-nya yang dia itu hanya 60, ya hanya 60. Kemudian kalau untuk disertasi mungkin kalau 60 itu kan kurang. Nah, sehingga jadi tadi kemudian ada di slide sebenarnya dari hati itu pengen mengangkat desa devisa, tapi ada keterbatasan di jumlah UMKM-nya yang 60. Tapi saya punya alternatif yang kedua, yaitu tadi kan ada UMKM desa-desa yang menjadi unggulan dan prioritas, tapi tidak mendapatkan predikat sebagai desa devisa. Jadi kalau desa devisa itu hanya satu, yaitu di Desa Wedani yang dia menghasilkan sarung tenun yang bisa diekspor. Tapi saya punya alternatif lain untuk UMKM-nya, yaitu di desa unggulan atau desa prioritas yang menghasilkan sentra-sentra tertentu tadi. Ada yang menghasilkan sentra makanan dan ada yang non makanan. Nah, dari 4 sentra tadi kalau ditotalkan itu UMKM-nya hampir 600-an. Jadi apa ya Pak Anam ya, masih galau menentukan antara yang fenomena menarik yang Desa Wedani itu tapi memiliki kekurangan, atau menggunakan fenomena umumnya UMKM tapi ada desa-desa prioritas atau unggulan lain yang punya predikat macam-macam tadi. Itu ada yang makanan, ada yang camilan, ada yang kopiah sama rebana sama pelepah pisang itu tadi. Jadi sebenarnya ya ini masih galau antara dua itu, Pak Anam dan Bu Desi, terkait dengan populasinya itu tadi. Atau yang ketiga adalah seperti yang disampaikan Pak Anam tadi, menariknya adalah ke individunya yang berjumlah 1.500 tadi. Jadi masih ada kegalauan terkait dengan objek penelitiannya, karena memang di sini ada berdiri bisa 3 yang bisa diputuskan. Mungkin itu tanggapan dari saya, Bu Desi dan Pak Anam, terkait dengan populasi. Kemudian untuk Pak Anam terkait dengan judulnya, terima kasih Pak Anam untuk membantu meringkas kalimat, karena pada waktu saya menulis judulnya itu saya tuliskan apa adanya dulu. Jadi saya tuliskan apa adanya sesuai dengan modelnya saya tulis, meskipun ada kata-kata yang terulang di situ, yaitu variabel interveningnya di situ. Memang di sini saya agak kebingungan untuk meletakkan financial culture-nya itu apakah sebagai mediasi atau sebagai interveningnya Pak Anam. Jadi sehingga memang masih membutuhkan dukungan dari artikel yang mendukung untuk yang saya angkat tadi. Kemudian untuk hipotesis yang saya sampaikan itu, yang saya tulis itu kalau tidak salah ada 6 kalau nggak salah ya, ada 6, di mana di situ ada pengaruh langsungnya itu ada dari fintech ke financial behavior, literasi ke financial behavior ke kinerja keuangan, ada 3, kemudian dari mana tadi itu pengaruh tidak langsung antara financial teknologi ke kinerja UMKM, kemudian literasi keuangan ke kinerja UMKM melalui financial behavior, serta yang ke-6 itu saya memang nembaknya langsung Pak Anam, dari financial behavior langsung ditembak, tidak langsung ke kinerja melalui financial culture itu tadi. Cuman kalau
Pak Anam melihat sisi yang lain bisa sampai 8 hipotesis, nanti bisa saya pertimbangkan. Terima kasih Pak Anam untuk masukannya dan Bu Desi. Mungkin itu Prof Mia dari saya, tanggapan untuk Bu Desi dan Pak Anam. Oke, Bu Anita, ya, nanti kalau ada konfirmasi disambung di sesi berikutnya nih. Monggo Bu Melani. Baik, terima kasih. Menanggapi pertanyaan Pak Anam terkait probabilitas tadi ya, sampling ya, teknik spekulasi dan sampling. Betul sekali, ini adalah non-probability. Kenapa saya katakan non-probability? Karena memang ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Jadi, sebagai informasi, data UMKM yang ada di wilayah Kabupaten Malang itu ada sekitar 700 sampai 800 data yang existing list yang saya dapatkan dari baik itu dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, baik itu juga dari Dinas Koperasi dan UMKM, maupun juga melalui beberapa paguyuban atau komunitas UMKM. Nah, itu ada sekitar 700 sampai 800. Namun kan seperti pada umumnya yang kita ketahui, kadang-kadang data itu cuma data-data aja gitu ya. Jadi ya jujur some of them itu biasanya zonk gitu ya. Artinya mungkin sudah nggak berproduksi lagi, kemudian efek pandemi seperti tadi yang disampaikan oleh Prof. Mia. Sehingga pada penelitian yang saat ini sedang saya jalankan juga, itu kami masih punya database 400 tersebut. Nah, sehingga 400 itu sudah berdasarkan beberapa pertimbangan, makanya saya sampaikan 400 untuk mencukupi sebagai kelayakan dari angka pengambilan sampling ini. Nah, salah satu pertimbangan lainnya juga karena saya membicarakan mengenai online marketing dan juga kinerja UMKM. Oleh sebab itu, saya juga harus memperhatikan dan memastikan bahwa UMKM yang saya akan ambil datanya ini, apakah dia memang menjalankan online marketing. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan kinerjanya, saya juga akan lihat apakah dia ini masih menjalankan usahanya. Artinya berapa tahun. Jadi artinya dia usaha berapa lama itu termasuk dalam salah satu kriteria butir pertanyaan saya, di mana sudah berapa lama dia melakukan usaha ini. Kalau misalnya dia katakan baru ya 1 tahun, tentu kan kinerjanya nanti dan tadi terutama keterkaitannya dengan online marketing itu dulu, sehingga memang ada beberapa pertimbangan atau kriteria-kriteria yang saya tetapkan terhadap populasi saya. Semoga menjawab ya Mas Anam. Tapi terima kasih untuk sarannya, akan saya pertimbangkan juga apabila nanti tidak bisa memenuhi 400, karena memang ya UMKM itu datanya keluar masuk, dan tahu sendiri kalau di dinas juga kadang-kadang data hanyalah sekedar data, di lapangan itu bisa berbeda, saya tahu persis. Jadi saat ini saya juga masuk ke dalam paguyuban yang ada di UMKM. Jadi mereka ada terbagi atas 10 paguyuban di Kabupaten Malang ini, dan ada satu induk besar paguyubannya yang dinamakan FKPU, Forum Komunikasi Pelaku Usaha. Ini yang membidangi galeri Malang, galeri IKM gitu ya, mereka menyebutnya galeri IKM yang ada di Pendopo di dekat alun-alun, di mana ini kantor Kabupaten Malang, dan juga ada di wilayah Kepanjen. Yang ketua dari ini kan masuk dalam FKPU ini juga tergabung dalam Dekranasda yang juga diketuai oleh Ibu Umi, istri dari Wakil Bupati. Mungkin sepintas seperti itu kondisinya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nah, ini Bapak Ibu memang kalau sudah masuk kepada UMKM ya, ini memang sudah harus spesifik gitu. Tidak artinya permasalahan yang dihadapi UMKM itu tidak sama dengan permasalahan yang dihadapi oleh corporate gitu. Termasuk karakteristik UMKM itu mandiri, kemudian di bawah paguyuban atau sentra atau bumdes ya, atau koperasi ya, itu memiliki karakteristik yang berbeda. Ya, nanti Bapak Ibu kalau dulu ini angkatan ini kan 22 ya, 22 kemarin company visitnya tidak ada sentra ya,
kemarin itu sentra individu ya, yang Probolinggo atau ini? Mboten, Prof. Yang Pasuruan itu sentra? Sentra tape. Terus apalagi itu kemarin yang sentra tempe itu sentra nggak ya? Sentra juga nggak? Saya agak lupa tapi tempe yang di perbatasan antara Lawang dengan Pasuruan, Prof. Satu desa itu kemudian. Desa ya, satu desa. Sentra ya? Sentra Bu Prof, yang di Pasuruan juga sentra. Tapi sentra juga. Ya, kalau sudah pernah ke sentra, Bapak Ibu sudah tahu ya bagaimana misalnya kayak literasi keuangan ya, itu UMKM di bawah sentra dengan yang tidak di bawah sentra. Maksudnya sentra itu biasanya kan ada paguyuban, ada koperasi, ada bumdes gitu. Dengan yang UMKM yang bersifat individu ini berbeda ya. Kalau individu ya memang tergantung pada kesadaran masing-masing ya, kesadaran dan kebutuhan. Tetapi kalau di paguyuban atau sentra itu ada semacam pemaksa yang mengharuskan dia untuk melakukan sesuatu, itu ada pemaksa gitu ya, ada pemaksa, dan kalau tidak diikuti biasanya berkonsekuensi ya. Seperti kalau di Tanggulangin misalnya dia tidak mengikuti ADART yang dibuat oleh koperasi ya, maka kalau ada rezeki ya tidak dibagi gitu ya. Yang di Tanggulangin itu kalau dapat tender ya, itu dibagi kepada anggota koperasi ya. Kalau dia itu tidak memenuhi ADART yang telah dibuat atau yang telah disepakati, maka dia juga tidak dapat bagian atau bagiannya lebih sedikit gitu. Itu untuk koperasi industri ya. Ya seperti tempe itu kan juga industri, tape tadi kan juga industri. Tetapi bagi yang individu ya, contohnya itu yang sebelahnya Tanggulangin itu kan ada bordir ya. Ada mukena, ada kain-kain bordir, itu dia individu, tidak di bawah paguyuban, tidak di bawah koperasi, dia bebas. Akhirnya itu ya, untuk pemenuhan kebutuhan permodalan ya, kemana-mana itu Bu Anita kan ya agak dekat ya dengan Sidoarjo ya. Itu kan kemana-mana itu yang bordir itu ya, ada yang ambil di koperasi, kemudian ada yang ambil di perbankan ya, dan ada sumber-sumber keuangan lain seperti yang di kelurahan ya, NPM apa itu yang bordir ya. Tapi kalau yang yang Tanggulangin itu kan semua dinaungi di bawah Intaco ya, koperasi Intaco itu lebih terkoordinir lah. Sekarang yang Gresik ini saya juga lagi buka ya webnya di Gresik ini. Ada namanya IKM dan ada namanya UMKM, Bu Anita. Nanti ya monggo lah nanti teman-teman bisa kasih komen terhadap ini ya, Bu Anita ini. Kalau IKM kan ada industri ya Bu Anita. Kalau UMKM bukan hanya industri ya, termasuk dagang, jasa ya, itu masuk di situ, retail juga masuk ya. Tapi untuk IKM khusus lah, nanti Bu Anita monggo lah nanti bisa didiskusikan dengan teman-teman. Baik ya. Untuk penanya pertama ada tanggapan atau ada pertanyaan berikutnya? Monggo dipersilahkan. Bu Hanif, ini untuk siapa Bu Hanif? Untuk Bu Anita, Prof. Cuma ada sedikit juga untuk Bu Melani. Oh, oke. Monggo silakan Bu Hanif. Ya, nyun izin Prof. Mia, teman-teman. Saya cuma sedikit menanggapi saja tentang yang dibahas oleh Bu Anita tentang financial technology, literasi keuangan terhadap kinerja UKM dengan financial behavior sebagai variable intervening, financial capital sebagai intervening, dan antara financial behavior dan kinerja UMKM. Oke, mungkin tadi yang sedikit akhirnya saya terpikirkan begini Prof, seperti Prof Mia tadi sampaikan bahwa ternyata ukuran masing-masing UMKM itu kan berbeda-beda ya, apalagi kalau kita ngomong finansial Bu Anita, ukuran itu bisa disampaikan dengan mungkin kepemilikan aset dan sebagainya.
Kalau dilihat dari 60 pengrajin dan itu ada beberapa yang ekspor, ada beberapa yang kalau saya besar dengan segitu banyak serapan kinerja, tenaga kerja. Tapi kan bisa jadi tidak semuanya itu ekspor kan gitu tuh. Berarti kan otomatis bisa jadi ukuran perusahaannya atau ukuran UMKM-nya akan berbeda-beda Bu Anita. Nah otomatis ini kalau yang saya pikirkan, saya mendampingi beberapa UMKM yang di MCC itu Bu Anita, itu ketika mereka ekspor impor itu literasi keuangannya itu lebih bagus memang. Penggunaan financial teknologinya mereka lebih jago, mereka bisa ada LC atau dan sebagainya, mereka lebih paham produk seperti itu dibandingkan teman-teman UMKM yang mungkin tidak ekspor impor tapi memang ukuran perusahaannya mungkin hampir sama gitu. Jadi mungkin kalau misalkan berkenan Bu Anita ini masukkan saja. Tribun kalau misalkan dari fenomena ini mungkin lebih detail lagi dikategorikan terkait ukuran perusahaannya karena ada 60 pengrajin, bukan ukuran perusahaan ya, ukuran aset UMKM, ya begitulah pokoknya UMKM-nya dibedakan secara ukurannya dari dasar aset gitu yang nanti itu sangat kalau saya sangat dan juga scope bisnisnya kalau scope bisnisnya besar kayak ekspor itu tadi saya ceritakan Bu Anita, itu kebanyakan memang lebih melek teknologi, mereka financial teknologi lebih oke gitu kan. Jadi nanti bisa jadi sebenarnya apa yang dikerjakan sama Bu Anita itu bisa menjadi ujinya yang bisa ditangkap kalau saya ini jadi uji beda Bu. Jadi antara bisnis yang mungkin global bisnis dan lokal bisnis misalnya seperti itu. Jadi ada dengan model yang sama tapi dikategorikan sesuai dengan responden, nanti dijadikan versus antara lokal bisnis dan global bisnis misalnya seperti itu. Itu kebanyakan kan ada misalkan yang kita lihat di jurnal-jurnal Scopus gitu kan, intellectual capital antara high tech dan non high tech SMEs misalnya seperti itu. Itu kan lebih bagus ya, maksudnya pembahasannya lebih bagus, nanti ada uji perbedaan dan sebagainya, dan itu lebih pembahasannya lebih dalam, akurasinya menurut saya lebih bagus karena jenengan akan bedakan itu, dikategorikan dan hasil dari kategorinya itu diolah sendiri lalu dilakukan uji perbedaan itu Bu Anita, sehingga nanti ketika Bu Anita memberikan rekomendasi, otomatis rekomendasinya akan sesuai dengan kriteria skop bisnis yang dimiliki oleh UMKM tersebut. Ngoten. Hubungannya kan sama devisa ya. Jadi mungkin ini saya nggak begitu tahu gambarannya ya Bu Anita ya, apakah dari 60 pengrajin itu emang seluruhnya ekspor ataupun tidak, ataupun mungkin ada beberapa yang mungkin tidak ekspor tapi mungkin melayani lokal misalnya seperti itu. Itu saja Bu Anita, mungkin kalau terkait masukan terkait perbedaan atau mungkin nanti bisa diuji beda. Lalu yang kedua Bu Anita terkait literasi keuangan dan financial teknologi itu kepada financial behavior itu sebenarnya kalau misalkan Bu Anita berkenan, ini ada terkait financial risk attitude Bu. Kebetulan tahun 2019 sampai tahun 2022 saya meneliti tentang financial literasi keuangan, financial behavior dan hubungannya dengan resiko. Nah, jadi semakin yang saya temui di teman-teman ekonomi kreatif itu ternyata semakin tinggi literasi keuangannya, dia lebih banyak mengambil resiko, sehingga financial behavior yang diperoleh atau mungkin yang dilakukan oleh teman-teman pelaku usaha itu lebih pada peningkatan ke behavior bias gitu. Jadi kalau misalkan Bu Anita berkenan, bagaimana kalau misalkan ditambahkan terkait resiko Bu Anita? Karena financial behavior yang direlatekan dengan resiko itu, financial behavior itu kan intinya pemahamannya adalah bukannya tentang perilaku keuangan, tapi perilaku bias yang diperoleh dari faktor-faktor yang terkait dengan literasi ataupun tentang resiko ataupun financial teknologi. Jadi semakin ada beberapa UMKM yang mungkin ketika literasi keuangannya ini yang kebetulan hasil penelitian saya, ketika literasi keuangannya dia tinggi, itu malah semakin mau mengambil risiko gitu, lebih overconfident. Jadi arahnya ke behavior biasnya itu ke overconfident. Jadi investasinya berlebihan, udah gitu pengambilan proyeknya terlalu berlebihan seperti itu.
dia memahami bahwa financial literasi yang dia miliki ini menjadi salah satu modal gitu. Padahal di satu sisi, salah satu yang saya temuin di pelaku ekonomi kreatif itu beberapa banyak yang zonk akhirnya project-projectnya hanya karena terlalu overconfident tadi atau bias behaviornya tinggi gitu Bu Anita. Itu izin aja kalau misalkan memang berkenan mungkin tambahkan tentang financial risk appetite itu begitu aja mungkin Bu Anita. Kalau Bu Melani nyun izin Bu Melani, kebetulan ada beberapa di ekonomi kreatif itu juga ada struktur hexahelix Bu. Jadi di ekonomi kreatif di MCC di Kota Malang, bukan di kabupaten, di Kota Malang, di ekonomi kreatif Kota Malang, di Komite Ekonomi Kreatif Kota Malang itu memang ada struktur bagan hexahelix hampir sama seperti yang dibahas oleh Bu Melani. Nah, cuma yang perlu kita bahas di sini perihal hexahelixnya itu ternyata kalau benar katanya Bu Melani bahwa UMKM di dinas itu keluar masuk ya Bu ya. Jadi nggak pernah fix gitu. Malah terkadang yang malah data yang paling fix itu malah dipaguyuban. Yang aktif mana, yang nggak aktif mana gitu. Jadi kalau saya tangkap kemarin tuh saya juga lagi membahas dengan Pak Wiyata via UB itu yang ditemukan malah peran aktif dari community itu sangat lebih dominan dibandingkan yang lain itu. Jadi saya nggak tahu apakah beliau sudah dipublish hasilnya, tapi diskusi tentang itu di MCC itu sangat luar biasa. Ternyata peran dari government termasuk salah satunya fasilitas MCC Bapak Ibu. Sekarang kita ngomong MCC itu sekitar 2T ya. Itu investasinya itu ternyata juga mengaktifasi gedung itu juga tidak mudah gitu. Nah, jadi peran membranding, padahal kan harapannya dengan adanya fasilitas dan sebagainya oleh government itu branding, udah gitu pengelolaan keuangan ya, rencananya nanti linkage dengan beberapa lembaga keuangan yang bisa mendanai ataupun berhubungan dengan pemasarannya itu akan membuat UMKM di bidang ekonomi kreatif itu bergerak gitu kan, lebih bagus gitu kan. Ternyata kenyataannya enggak juga gitu. Jadi ternyata peran community lebih besar Bu kalau penangkapan kita di KEK Kota Malang. Jadi mungkin itu bisa sebagai informasi Bu Melani untuk di Kabupaten Malang. Jadi peran community lebih besar Bu. Jadi apakah mungkin nanti ada beberapa dari sekian konstruknya Bu Melani, entah itu H1, H2, H3, H berapa ini ya Bu ya, itu mungkin hexahelixnya apa ya? Apakah mungkin dipecah ya Bu ya? Jadi mungkin bisa jadi misalkan contoh terkait apakah mungkin saya kurang tahu karakteristik di kabupaten seperti apa. Tapi kalau di KEK Kota Malang itu pada penekanannya lebih branding itu lebih pada kekuatan dominasi dari community Bu. Gitu, branding pemasaran online itu lebih pada teman-teman community. Jadi apakah akhirnya community apa ya namanya bahasanya apa ya Bu Melani ya? Sebentar, community kalau saya baca di ICCN itu namanya sebentar. Kalau Bu Melani berkenan ada di ICCN Bu, itu ada nanti saya punya bagan Bu, nanti saya share kalau Bu Melani berkenan. Itu namanya apa ya? Itu saya lupa. Ada ya Bu ya, itu pokoknya intinya yang menjadi moderasi malah apa bahasa saya kurang ini ada di ICCN itu ada variabel tentang community gitu Bu yang menjadi moderasinya gitu. Nah untuk variabel lain mungkin perihal keuangan mungkin governance gitu, media itu tentang apa, jadi hexahelix itu tidak dalam konteks hexahelix bundar gitu, karena hexahelix kalau hanya itu bisa sampai mungkin moderasinya itu akan terjadi beberapa stakeholder dari setiap arah hipotesisnya Bu Melani itu mungkin lebih mantap kalau menurut saya, kan arahnya nanti jatuh-jatuhnya ke kinerja gitu ya. Ngoten. Mungkin itu aja Prof Nia tanggapan dari saya untuk pengembangan sisanya Bu Anita dan Bu Melani Prof. Terima kasih Prof. Oke. Ya, ini Bu Hanif ini kan ikut di dalamnya ya di paguyuban yang MCC tadi ya Bu. Inje Prof. Ya, ikut itu memang itu semacam forum yang semuanya memang punya ini Bu Hanif
punya ini loh, kerjasama, kolaborasi itu tadi. Kolaborasi. Antara perguruan tinggi, government, kemudian pelaku UMKM, kemudian media. Memang seperti itu atau ada yang sudah ikut, ada yang belum gitu, Bu Hanif, yang di MCC? Iya, jadi ternyata ya Prof ya, fasilitas yang disampaikan oleh Pak Wali Kota dengan satu struktur besar seperti MCC Malang Creative Center itu ternyata juga tidak ditanggapi secara banyak ya positif untuk seluruh UMKM ekonomi kreatif, Prof. Jadi ternyata sepenangkapan kami di MCC itu mengkolaborasikan itu tidak gampang. Media, government, dan itu fundingnya juga lembaga keuangan itu ternyata tidak mudah. Ketika kita ngomong lembaga keuangan, government harus ikut-ikut juga, akhirnya membuat suku bunga rendah gitu kan, Prof. Jadi kalau misalkan government nggak ikut-ikut, suku bunganya samain, suku bunganya sama. Padahal itu kan sebenarnya inisiasi itu yang akhirnya seharusnya itu tadi kolaborasi yang saya sampaikan ke Bu Melani itu benar-benar Hexahelik itu memang benar-benar harus kolaborasi, harus sinergi. Jadi nggak bisa sendiri-sendiri. Cuma memang kalau misalkan kita pecah dalam konsentrasi pendidikan ya Prof ya. Jadi kayak tadi ya Bu Melani ada konstruk branding. Nah itu kalau di KEK Kota Malang, branding itu lebih banyak pendorongnya adalah community, Bu Melani. Kalau pengelolaan keuangan itu lebih banyak ke government dan lembaga keuangan. Untuk digitalisasi dan ini malah kebanyakan di media dan komunitas, misalnya seperti itu. Jadi masing-masing konstruknya Bu Melani itu ditunjang oleh banyak peran dari stakeholder itu, walaupun memang yang mohon maaf, sinergisitas dari Hexaheliknya itu memang sampai saat ini memang nggak mudah untuk menggerakkan. Ngoten Profnya. Memang motif profit itu nggak bisa ditinggalkan ya UMKM. Iya benar. Kumpul-kumpul, apalagi lebih dari 1 jam gitu aja dia sudah mikir, waduh, gila aku bisnis wis piro yo itu. Iya, orientasinya memang profit gitu. Ya memang tatarannya kalau dari kebutuhan dari ini loh ya, McGregor ya, yang memang kebutuhan utamanya dari usaha yang tatarannya masih seperti UMKM ini adalah profit oriented dulu. Baru berikutnya ke keamanan, kenyamanan ya, kasih sayang, baru ini baru nanti ya. Ini tatarannya masih di situlah. Kalau diundang untuk pelatihan, pendampingan ya selama tidak berefek langsung ya, berpikirnya kan jangka pendek. Iya, benar Prof. Seperti itu ya Bu Hanif ya. Betul, lawan pertanyaan kalau misalnya kita bikin pelatihan di MCC gitu ya Prof ya. Ini nanti tadi kan sudah dijelasin tentang misalkan tentang pengelolaan keuangan dan sebagainya. Apakah ada dari banknya yang nanti akan ngasih modal ke kami? Langsung pertanyaan langsung gitu Prof. Langsung ditembakkan. Arahnya berpikir itu selalu ke sana ya. Gitu. Jadi apa yang bisa saya peroleh ya dari pelatihan ini? Kok aku dapat kredit murah ya? Apakah saya dapat bantuan peralatan gitu ya? Apakah saya dapat? Jadi bukan motivasinya masih ke situ. Apa yang saya dapat dari sini ya? Dan orientasinya itu adalah fisik ya, fisik. Bantuan peralatan dari dinas perindustrian ya. Jadi fisik. Kalau disuruh belajar seperti bisnis online, duduk manis mendengarkan, wow, wangel ya. Susah. Tidak. Ya, itu ya memang tatarannya masih segitunya itu UMKM. Jadi di MCC ya tidak serta-merta ya itu tadi yang Hexahelik ini tadi terlaksana di segala bidang dari 3 konstruk dari Bu Melani, begitu ya pendapatnya Bu Hanif itu ya? Iya Prof. Mungkin berbeda lagi kalau misalkan di kabupaten ya Prof. Saya kurang tahu ya Prof ya. Tapi itu kan kota itu tadi ya? Di kota itu begitu Bu Melani. Jadi mungkin bisa jadi bayangan Bu Melani untuk lebih dalam lagi mana yang menjadi moderasi gitu kan? Ataukah Hexahelik itu memang benar-benar semua heksanya atau mungkin dibagi dari 3 konsep itu? Oh ini mungkin ini akan mendukung ini, yang ini itu mendukung ini kayak gitu. Begitu. Ngoten Prof. Oke, terima kasih Bu Hanif. Berikutnya Bu Dian, silakan Bu. Oke, pertanyaan saya simpel sebenarnya cuma ke Bu Melani. Itu tadi kan ada 400 UMKM yang akan jadi
populasinya ya. Itu apa nggak difilter, apakah dia UMKM yang bergerak di bidang makanan, oleh-oleh makanan, atau oleh-oleh kerajinan, atau juga oleh-oleh dalam bentuk yang lain. Dalam artian ini oleh-oleh, ini kita ngomongin semua oleh-oleh, macam semua, baik itu misalnya dia batik kah, daster kah, makanan kah, produk topeng kah, itu apakah semuanya atau memang ada tertentu saja? Terima kasih, itu saja. Dipersilahkan. Ini langsung tanggapan ya untuk Bu Anita dan Bu Melani. Dipersilahkan Bu Anita. Baik, terima kasih Prof. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bu Hanif, tambahan ide untuk kami untuk melanjutkan disertasinya terkait dengan tadi Bu Hanif menyampaikan untuk mengkategorikan ya Bu Hanif, yaitu mungkin juga bisa kami pertimbangkan untuk menambah khasanah di disertasi. Terima kasih untuk tambahan pengembangannya Bu Hanif. Mungkin itu tanggapan saya Prof, karena memang Bu Hanif menambahkan informasi ke saya untuk mengembangkan topik disertasinya Prof. Silakan Bu Melani. Bu Mel masih. Bu Mel suaranya belum Bu Mel. Maaf. Nyun sewu. Ya, terima kasih buat tanggapannya Bu Hanif. Di Komite Ekonomi Kreatif Kota Malang ada bagian heksahelik peran paguyuban. Ini masuk banget. Kebetulan di sini mungkin Bapak Ibu bisa lihat tahun lalu kami melaksanakan penelitian mengenai ekosistem inovasi peran paguyuban dalam peningkatan kinerja UKM selama pandemi COVID 2019. Nah, kebetulan ini karena penelitian tahun lalu sudah menghasilkan luaran. Di sini ada Triple Helix Innovation Ecosystem di sini ya, The Role. Ini sudah tayang, sudah publish, dan yang satu lagi ini The Role and Moderating Effect of Community, karena ada dua luaran wajib yang harus kami penuhi. Nah, artinya saya hanya ingin menyampaikan bahwa betul sekali, terima kasih masukannya atas peran paguyuban, dan saya setuju banget bahwa data existing yang dari dinas itu, mohon maaf, tidak bisa sepenuhnya saja kita percaya, dan lebih baik kita melakukan pendekatan ini melalui peran paguyuban, karena memang hasil penelitiannya pun menunjukkan bahwa peran paguyuban ini berpengaruh secara signifikan atau positif, karena tadi dengan mungkin terkait dengan budaya Indonesia ya, sukanya kumpul-kumpul gitu ya, mereka dikumpulkan. Nah, tapi memang sekali lagi, betul sekali, saya sepakat banget, ternyata tidak ada bedanya Prof. Nia maupun juga Bu Hanif, baik antara perilaku UMKM yang di kota maupun di kabupaten. Mohon maaf kalau bisa dikatakan memang ketika kumpul-kumpul, ketika dikumpulkan untuk suatu kegiatan, mereka orientasinya adalah benefit secara langsung untuk mereka. Misalnya, aku dapat apa nih dari pertemuan ini? Kemudian yang kedua, ada uang transportnya enggak? Atau misalnya yang ketiga, kira-kira ada tambahan modal enggak? Ketika kita tanyakan secara langsung, mereka selalu ujung-ujungnya adalah modal. Dan itu menjadi kendala utama mereka saat ini. Saya lihat banyak sekali yang mereka selalu mengacunya kepada modal atau nambah alat. Jadi di dua masalah itu yang banyak sekali saya temui di UKM kita. Artinya fenomena perilaku UMKM baik di kota maupun kabupaten ini saya lihat sama persis. Jadi merujuk kepada hasil penelitian tahun lalu terkait dengan peran paguyuban, dan memang hasilnya signifikan positif banget, dan memang itu sangat berpengaruh sekali. Jadi terima kasih untuk masukannya Bu Hanif, mungkin juga nanti bisa menjadi pertimbangan. Tadi Bu Hanif juga menyarankan akan berubah konstruk variabelnya ya. Baik, nanti saya akan pertimbangkan. Terima kasih. Kemudian untuk Bu Dian, mengenai 400 UMKM tadi itu difilter. Jadi dalam 400 itu memang ada, saya mau filternya menjadi dua macam saja, makanan dan non makanan. Karena memang saya pernah melakukan survei kepada 400 ini, dan dengan membedakan misal ya craft, batik, kemudian craft, batik, produk lain gitu ya, ada kayak misalnya bordir atau misalnya sulam-sulam dan yang lain-lain. Tapi itu jumlahnya sangat kecil sekali. Jadi artinya
dari 400 tuh paling cuman 6, cuman 5. Nah, ya mungkin sesimpel daripada bingung apa nambah-nambahin analisa yang hasilnya cuma 0,0 itu, akhirnya saya pisahkan menjadi 2 kelompok besar hanya berupa makanan dan non makanan. Sebetulnya untuk lebih memudahkan aja sih, seperti itu yang sudah kami lakukan gitu. Jadi kami pernah juga melakukan dengan tadi Bu, memfilter masing-masing gitu ya ketika di survei itu, pernahkah Bapak Ibu membeli produk oleh-oleh gitu ya. Waktu itu saya melakukannya kepada 100 turis, 100 wisatawan yang pernah berkunjung ke Kota Malang. Itu sangat menarik sekali juga hasilnya. Nah itu tapi seperti itu. Jadi dari 100 paling yang jawab batik 2 jadi wah angkanya kok sangat kecil-kecil banget. Akhirnya saya kepikir untuk membedakannya menjadi 2 kelompok besar saja, yaitu makanan dan non makanan. Itu mungkin semoga menjawab. Terima kasih Bu Hanif, Ujian untuk masukannya. Ini yang bapak-bapak mana kok? Hanya Mas Anam saja kok. Mana Mas Bagus, Pak Lutfi, ya. Pak Faslur jadi memberi tanggapan nggak itu, Pak Faslur itu? Jadi tinggal kemana ini Pak Faslur ini? Iya, Prof. Iya, jadi penggak itu. Oh iya, Prof. Ya, silakan. Mau ke Bu Anita, Prof, mohon izin. Terkait ini, Prof, indikator. Jadi tadi kalau tidak salah itu untuk culture, financial culture-nya itu ada pemahaman tentang keuangan, entah konsep atau apa itu ya. Itu saya rasa itu kok agak mirip sama literasi keuangan. Jadi terus indikator-indikator ini didapat dari apa? Basis jurnalnya apa gitu. Supaya selain memang untuk mengkonfirmasi bahwa culture finansial itu betul-betul indikatornya itu memang benar ya, tepat. Selain itu supaya tidak ada kesamaan persepsi dengan literasi keuangan. Kok kayak ada pemahaman ini yang saya tahu kalau culture itu seperti kayak birokrasi atau innovation atau kemandirian dan sebagainya, itu kalau culture. Nah ini tadi ada pemahaman, jadi kayak agak mirip ke literasi keuangan gitu. Itu gimana Bu Anita? Terus kemudian terkait dengan hipotesis, itu mungkin masih menurut saya kayak masih kurang ya hipotesisnya. Bisa apa tidak itu culture-nya juga dimoderasi aja juga ke financial literasi maupun financial teknologi itu. Mungkin bisa dipakai moderasi culture-nya juga gitu. Nah, itu Bu Anita, terima kasih. Baik, ini dari Pak. Ini terakhir ya, pertanyaan terakhir. Monggo langsung ditanggapi Bu Anita. Baik, terima kasih Prof. Terkait dengan pertanyaan dari Pak Faslur, terkait dengan indikator dari culture, kemudian terkait dengan hipotesis. Ada 2 pertanyaan dari Pak Faslur. Baik Pak Faslur, untuk yang pertama terkait dengan indikator ya, dari indikator dari culture, memang di sini saya masih agak kesusahan untuk mencari culture yang arahnya itu langsung ke UMKM. Tapi culture-nya ini mayoritasnya itu adalah culture yang miliknya corporate. Jadi saya masih berusaha untuk mencari culture itu yang ranahnya di UMKM. Jadi mungkin yang artikel yang saya temukan itu masih ranahnya adalah ranah di corporate-nya. Jadi belum menjurus ke UMKM-nya. Kemudian terkait dengan sumber artikelnya dari mana. Untuk artikelnya memang masih campur ya Pak Faslur ya, masih
masih sedikit yang dari yang bereputasi, karena masih sedikit yang bereputasi untuk yang mendukung financial culture. Jadi mungkin saya memang harus lebih untuk mencari artikel yang terkait khususnya yang culture itu untuk yang menjurus ke UMKM dan berasal dari artikel yang bereputasi. Yang kedua terkait dengan hipotesis, memang tadi sudah disampaikan, dibantu oleh Pak Anam, bahwasanya Pak Anam menemukan point of view lain hipotesis, di mana pada yang saya sampaikan itu saya menyampaikan 6 hipotesis. Kemudian tadi Pak Anam memberikan saran, di situ ada 8 hipotesis. Kemudian Pak Fazlur, bagaimana kalau dari variabel X-nya itu juga ke finance kinerja UMKM juga melewati dari melewati dari culture-nya. Nah, sehingga kalau variabel X-nya juga melewati financial behavior dan melewati culture, itu otomatis hipotesisnya akan bertambah, Pak Fazlur. Untuk saran dari Pak Fazlur juga sudah dipertimbangkan, dan untuk bisa kami cari untuk artikel pendukungnya. Mungkin itu Prof. Mia, saran dari teman-teman kami tampung untuk perbaikan ke depan. Mungkin itu Prof. Mia. Tampilannya sudah luar biasa ya. Namun memang itu perlu dapat masukan ya. Pasti ada riwayat ya mengapa seperti itu. Nanti pasti ada riwayat atau historinya. Monggo Prof. Eri, mohon berkenan untuk memberikan tanggapan untuk Bu Melani sekaligus Bu Anita. Persilakan Prof. Ya, terima kasih. Terima kasih Prof.nya. Juga Ibu Bapak yang lain. Oke. Saya mencoba untuk itu saja dari tadi telah disampaikan. Pertama terkait dengan ini yang pertama Ibu Anita, analisisnya ini UMKM, benar UMKM ya. Namun jika dilihat dari N, barangkali ini terkait dengan kecukupan sampelnya, sampel yang terlampau sedikit. Jadi tidak tahu mungkin apakah memang mempertahankan ini dengan teknik analisis yang berbeda atau seperti apa. Kalau memang ini mau ke sini lebih detail ya tidak masalah, tetapi dengan menggunakan teknik analisis data yang lain. Tapi tidak tahu apakah ini kepentingan publikasi ini cukup atau tidak, itu yang menjadi pertimbangan juga terkait dengan N ya. Ini jika nanti hasilnya mau dipublikasikan lagi sama, walaupun sekarang mungkin sudah punya publikasi, mungkin nanti andai kata mau publikasi apakah dengan N ini cukup, itu karena kualitatifnya. Kemudian ya tadi sudah disinggung mengenai ini ini hipotesis, ya benar. Jadi tadi disampaikan yang belum ada itu yang ini, jadi yang ini sudah ada financial behavior ke performance sudah ada, yang atas di sini ini. Kemudian yang finansial, karena ini adalah moderasi ya, ini bukan mediasi, moderasi, maka pasti karena nanti perlu juga interaksi, jadi yang dilihat adalah main effect lebih dulu. Jadi dari financial culture ini FC, main effect-nya pada kinerja serta interaction effect atau efek interaksi dari keduanya ini, yang karena memang dimodifikasi di sini sehingga perlu dilihat ini. Sehingga tadi sudah sampaikan memang harusnya 8, tapi andai kata mau ada perubahan model, tadi perubahan apakah model ini mau diubah pada semua hubungan antar variabel moderasinya, ya mungkin perlu kajian lagi terkait dengan dukungan kajian sebelumnya itu. Kemudian ini yang oke. Nah, ini pertimbangan tentang Ibu Melani.
Melani ini ada banyak di hexahelix ada banyak ini, atau bagaimana analisisnya? Apakah mau di split? Jadi di split hexahelixnya tadi ada kecenderungan apakah mau di split, apakah mau kombinasi dari penjelasan Ibu siapa yang Ibu Hanif ya, Ibu Hanif ya, Ibu Hanif itu karena kecenderungan kalau misalnya pada aspek apa pada itu pada helix, kombinasi helix tertentu barangkali ada kata itu ada dukungan dari kajian sebelumnya, kemungkinan itu kombinasi bisa dilakukan, kombinasi terkait dengan helix atau overall helix ini atau apakah itu mungkin juga terjadi atau terjadi seberapa itu helix yang memang terkait dengan sampelnya, terkait dengan subjek atau N yang diteliti itu ya, jadi ini menjadi pertimbangan. Kemudian ini, nah tadi yang terkait dengan unit analisisnya tentu ini adalah UMKM, tentu tadi dengan hexahelixnya yang sebanyak ini ya, jadi ini 6 ini apakah tadi yang mau split, kombinasi atau overall itu perlu kajian dari komentar dari Ibu Hanif. Jadi itu tadi juga kajian Bu Melani juga sudah dari penelitian sebelumnya ada 3 mungkin itu andai kata mau disimulasikan seperti apakah itu kemungkinannya. Nah itu ini. Nah kemudian tentu saja hipotesis. Nah karena ini hipotesis terkait dengan variabel ini sebagai variabel moderasi, maka perlu tambahan ini yang belum ada adalah ini, jadi pengaruh main effect-nya, pengaruh main effect masing-masing di sini ke sini, kemudian pengaruh interaksi main effect dari hexahelix ke sini, ini yang lain sudah main effect-nya, kemudian ada interaksi, jadi efek interaksi dari prediktor yang dan moderatornya ke dependennya itu terkait dengan. Nah mungkin itu komentar saya terkait dengan tadi yang telah disampaikan. Mungkin itu Prof Mia, terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih Prof Eri. Bapak Ibu, saya hanya mengomentari ini masalah yang tadi saya sampaikan tentang empirical gap dan practical gap. Bapak Ibu membuat model konseptual. Ya. Katakanlah yang menjadi masalah misalnya untuk Bu Anita ini kan kinerja IKM. Memang ada apa ya? Ada masalah apa tentang kinerja IKM ya di Gresik, terutama untuk industri tenun tadi. Kemudian cara berpikirnya begitu. Ada masalah apa? Oh ternyata ada permasalahan kinerjanya, ada penurunan selama 5 tahun terakhir. Hasil analisis jurnal beberapa faktor penyebabnya itu diantaranya adalah kurangnya literasi, terus apa, kemudian mau ngerucut pada judul gitu. Jadi diceritakan di sana, tadi kan Bu Anita menyebutnya sebagai fenomena gitu ya. Practical gap-nya itu seperti apa, kemudian empirical gap atau dukungan jurnalnya itu bagaimana ya. Kemudian ada juga dukungan teori di sana, kemudian mengarah pada judul. Jadi tidak tiba-tiba gitu. Seakan-akan tidak ada masalah, tidak ada apa-apa, lalu kok lahir model konseptual seperti itu. Itu cara berpikirnya seperti itu di depan itu. Demikian pula Bu Melani ya, memang ada masalah apa ya? Ada masalah apa tentang variabel kritis ya? Variabel kritisnya Bu Melani itu tadi kan tentang kinerja pemasaran UMKM untuk oleh-oleh. Karakteristik Kabupaten Malang ya termasuk dalam apa ya, kota wisata atau wilayah desa wisata atau bagaimana gitu ya. Memang ada masalah apa tentang kinerja pemasaran UMKM oleh-oleh itu. Dan definisi oleh-oleh itu apa? Definisi oleh-oleh itu apa? Apapun bisa dipakai oleh-oleh gitu. Kalau kita bicara tentang oleh-oleh kan pasti ada kaitannya dengan tourism gitu.
sesuatu yang bisa dibawa pulang ya setelah kita berkunjung ke Kabupaten Malang gitu. Nah ini tidak ngomong sama sekali tapi Bu Melani itu tentang apa itu oleh-oleh, definisinya oleh-oleh, kemudian wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Malang itu adalah yang mana, domestik atau luar negeri atau wisatawan asing ya, itu tidak ngomong ya. Ini rohnya itu sebenarnya kalau ngomong oleh-oleh itu rohnya itu adalah tourism gitu. Ya, kemudian memang ada masalah apa tentang kinerja pemasarannya itu? Apakah peningkatan belum sesuai dengan harapan ya, atau ada penurunan, atau apa yang menjadi masalah? Kok tiba-tiba munculnya menjadi branding, ya marketing online ya, kemudian ada pengelolaan keuangan, ini kan ya menjadi aneh gitu ya, tiba-tiba kok muncul 3 variabel ini yang mempengaruhi kinerja pemasaran ya. Karena apa? Tidak diceritakan dulu ya permasalahan yang dihadapi oleh UKM oleh-oleh itu tadi ya. Jadi kalau variabel itu kita pasang begitu saja, dicari jurnalnya ya ada, tetapi kan rasionalnya kan tidak begitu. Apa yang menjadi penyebab turunnya kinerja pemasaran? Gitu. Beberapa jurnal pendukung, ya misalnya pada jurnal tourism atau jurnal hospitality gitu ya, yang mendukung permasalahan atau riset problem itu menyatakan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi menurunnya kinerja pemasaran produk oleh-oleh diantaranya adalah ya misalnya apa ya, jadi kalau tiba-tiba muncul pengelolaan keuangan ya, ini menjadi bingung ya, kita itu menjadi bingung ya, apa hubungannya dengan branding ya, lalu apa hubungannya dengan marketing digital. Nah itu yang banyak ya, apa ya, dialami mahasiswa untuk merasionalkan itu ya, merasionalkan itu. Jadi tidak sekedar memasangkan variabel yang satu dengan variabel yang lain, tetapi merasionalkan dan relevansinya ya dengan calon populasi atau calon UKM yang menjadi sampel itu. Seperti tadi saya sampaikan kepada Bu Anita, Gresik ya, Gresik itu karakteristiknya seperti apa ya, kota Gresik itu seperti apa ya, kemudian ada masa apa dengan ini tadi yang saya komentari, berbeda ya antara UMKM dengan IKM. Itu IKM itu di bawah Departemen Perindustrian Bu Anita, kalau UKM di bawah Departemen Koperasi dan UMKM lah. Setiap pemerintah daerah ini tidak sama, kelihatannya pemerintah provinsi itu memberikan keleluasaan kepada pemerintah kota atau kabupaten. Untuk Kota Malang itu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM itu dijadikan satu, sekarang terintegrasi. Itu di velodrome itu ya, untuk kota. Nah, tapi di kota lain tidak begitu, ada yang masih tetap perindustrian sendiri, seperti di Tulungagung ya, itu perindustrian tetap sendiri, perdagangan tetap sendiri ya, kemudian apa itu, koperasi sendiri ya gitu, dia tidak mau dijadikan satu. Ya, di Malang prosesnya juga alot sekali, dijadikan satu, itu merasa mereka itu yang paling benar ya, setiap UPTD itu merasa paling benar ya. IKM itu punya data yang berbeda dengan UKM. UKM itu tidak termasuk, anggotanya tidak termasuk yang industri. Ini untuk Malang. Dan nanti untuk Gresik, tolong, ini saya lihat di Gresik itu seperti itu juga gitu. Ini
by website ya, website BIS ini. Nanti Bu Anita bisa cek ya, ngobrol ya di Dinas Perindustrian di Gresik itu. Saya kira tidak hanya yang masuk IKM, bukan hanya ini, apa itu, tenun ya. Nanti Bu Anita bisa mencari temannya tenun tadi yang di halaman 2 ya, itu halaman 2 atau 3 itu tadi di slide-nya Bu Anita tadi kan, mengelompokkan di daerah-daerah yang masuk dalam kawasan Kabupaten Gresik punya banyak industri, bukan hanya tenun gitu. Boleh saja ya, nanti tenun, kemudian apalagi gitu, itu boleh ya, tetapi yang masuk di dalam data ini Departemen Perindustrian Kabupaten Gresik. Dia itu juga dapat ini, kalau yang sentra biasanya dapat bantuan peralatan, dapat bantuan pendampingan ya, yang tadi saya katakan itu. Tetapi kalau yang individu tidak. Ya, bantuan-bantuan itu dari Dinas Perindustrian, ya, pendampingan ya. Demikian pula dari Disnaker, ya, dari Dinas Disnaker itu juga sangat memberikan perhatian terhadap IKM. Disnaker Bu Anita, Dinas Tenaga Kerja, itu juga memberikan perhatian itu kepada ini IKM ya. Bahkan di anggaran yang mereka susun ini ada pendampingan untuk pemberdayaan karyawan yang dimiliki oleh IKM. Nah, kayak ngono lho Bu Anita. Jadi itu permasalahan tentang kinerja keuangan itu kan ada literasi ya. Nah, literasi itu kan diperoleh dari mana-mana ya, dari pelatihan, dari pendampingan, dari belajar otodidak ya. Seperti itu. Nah, itu Bu Anita bisa ngobrol lagi ya ke dinas yang ada di sana seperti apa. Kemudian populasi dan sampelnya bisa ditambah sehingga memenuhi syarat untuk analisis kuanti. Gresik itu punya karakteristik khusus loh Bu Anita ya. Walaupun sama-sama tenun ya, antara Gresik dengan Kediri kan beda gitu ya. Gaya-gaya tenunnya ya, karakter budaya. Betul itu yang disampaikan oleh Pak ini tadi, Pak Faslur itu tadi, saya juga mencatat ini. Indikatornya Bu Anita itu perlu dicek lagi ya, indikator pengukuran setiap variabel itu perlu dicek lagi. Masih banyak tumpang tindih ya, walaupun nanti berbasis jurnal atau teori, ya dipilih lagi yang paling relevan ya, dengan karakteristik IKM ya yang ada di Gresik. Demikian juga Bu Melani nanti ya. Tapi saya belum oke Bu Melani modelnya itu karena belum sesuai dengan risk problem yang ada di produk oleh-oleh ya. Kok tiba-tiba ada pengelolaan keuangan, ada ini, nanti tolong dirasionalkan gimana caranya itu. Supaya tidak tiba-tiba itu munculnya ya. Kalau untuk Bu Anita ini tadi ya, indikator pengukurannya tadi tidak harus diambilkan dari satu jurnal atau satu teori Bu Anita, boleh kita mengawinkan ya beberapa jurnal atau teori dengan jurnal boleh ya, kemudian dipilih yang paling relevan dengan karakteristik IKM yang sedang kita teliti. Jangan sampai hipotesis yang kita usulkan nanti ditolak ya karena kita salah indikator pengukurannya gitu. Ini yang kadang juga luput dari perhatian para peneliti ketika kita membreakdown konstruk itu menjadi indikator-indikator. Itu yang pertama ya, tentang empirical gap dan practical gap. Kemudian yang kedua, ini di setiap hipotesis itu tadi kok belum jelas ya. Hipotesis 1 itu didukung oleh jurnal mana saja. Hipotesis 2, ini kedua penyaji hari ini dua-duanya sama ya. Hipotesis 2 itu didukung oleh jurnal yang mana saja ya. Ya kemarin tampil sepertinya sudah pakai ya, ini kok malah belum ini yang. Hipotesis ketiga didukung oleh jurnal mana saja. Jadi
bisa dibuat dalam bentuk metrik begitu. Atau langsung di bawahnya model ya. H1 ya, itu didukung apa? H2 didukung jurnalnya siapa saja. Kemudian dirujukan nanti saya dengan Prof. Heri kan tinggal ngecek gitu. Oh, rujukannya ono kok gak ini ya. Jangan-jangan hanya menyebut tapi tidak ada rujukan atau rujukannya tidak relevan dengan hipotesis yang diusulkan. Jadi koreksinya mudah ya, apabila itu juga sekaligus memudahkan Bapak Ibu untuk ngoreksi ya, apakah hipotesis 1 itu sudah didukung dengan jurnal yang relevan dan yang cukup. Jangan-jangan jurnalnya hanya 1, itu aja tidak yakin ya, apakah jurnal itu mendukung atau tidak. 5 Bapak Ibu ya, minimal 5 lah ya, ini doktor ya. S2 saja 3 jurnal Bapak Ibu, ya. Setiap hipotesis, Bapak Ibu bisa 5. Begitu. Jadi memang kuanti itu modal dasarnya adalah jurnal. Jadi model ya, model konseptual yang kita usulkan ini sudah berbasis jurnal dan teori. Ini memang tidak bisa dipungkiri gitu ya. Tidak bisa tanpa berbasis jurnal, tidak bisa. Ini memang penelitian untuk kepentingan akademik ya, yang seperti itu. Ya. Beda dengan kuali ya. Kalau beda dengan kuali, kalau kuali kan induktif ya, berangkat dari berangkat dari objek atau subjek penelitian atau permasalahan yang dihadapi informan itu kemudian menjadi dari khusus menuju umum. Kalau kuanti kan memang deduktif ya, deduktif. Jadi jurnal base atau theoretical base itu untuk mendasari model konseptual yang kita usulkan. Dari situ nanti Bapak Ibu akan bisa menyebut ya yang ketiga ini. Novelty kita itu apa? Ya, jangan sampai di ujian ditanya, lalu novelty-nya Bu Melani itu apa di dalam kerangka konseptual ini atau dalam model konseptual? Novelty-nya Bu Anita itu apa? Ya. Itu jangan sampai tidak bisa menjawab gitu. Kalau kita berangkatnya itu dari practical gap, empirical gap, ya, theoretical gap, nanti Bapak Ibu akan tahu, oh posisi saya itu sekarang di sini loh. Kita punya metrik penelitian terdahulu, oh posisi penelitian saya itu di sini. Ini zona yang pertama misalnya hubungan parsial, zona yang kedua parsial. Kemudian kalau saya bukan lagi parsial, misalnya gitu. Multi effect, bukan hanya single effect, tapi multi effect. Gitu. Yang tadinya misalnya tidak ada mediasi, ya menjadi diberi mediasi. Tadinya mediasinya 1 menjadi 2. Tadinya hanya mediasi, sekarang ditambah dengan moderasi. Tadinya antecedent hanya 2, ditambah 1 menjadi 3. Karena berbasis atau berangkat dari practical gap yang ditemui di lapangan. Misalnya gitu. Misalnya kalau di Gresik berbasis santri, katakanlah gitu Bu Anita. Sehingga culture itu tadi melibatkan ya variabel-variabel yang berhubungan dengan kesantrian itu. Ya. Atau religiusitas atau gimana kan gitu. Cirinya Gresik kan begitu toh Bu Anita. Kota santri ya, ini kan hampir sama dengan Pasuruan ya, Pak Sirojudin. Okay. Oh, Pasuruan itu kota santri gitu ya, menamakan dirinya. Okay. Iya Bu. Iya, Pak Sueb, ini ada Pak Sueb. Ini dari pesantren loh, Pak Sueb, Pak Sirojudin. Satunya siapa Pak Dayat ya? Dayat. Oh, Pak Dayat, satu pondok pesantren. Kota santri lah, Gresik kan juga kota santri ya, walaupun berbeda gitu ya. Kalau Gresik itu kota wali Bu. Kota wali ya, kota wali. Lah itu loh Bu. Bukan kota wali, itu bukan kota wali. Lah Bu Anita mesen tok di pemain ya kota wali ya. Cirinya apa nanti
Ya makanya tadi ditanyakan oleh Pak Masur mengukur budayanya itu kok mirip dengan mengukur literasi ya. Nanti ya libatkanlah itu tadi yang Kota Wali itu tadi. Mungkin di profilnya Kabupaten Gresik atau pemerintah daerah Kota Gresik kan ada Bu. Makna Kota Wali dan sebagainya. Gitu saya kira Bapak Ibu. Itu mohon direvisi ya, yang sudah presentasi direvisi kemudian digunakan untuk UTS, dikumpulkan untuk UTS. Jangan lupa ya Bapak Ibu, judul ya, latar belakang, kerangka konseptual, kemudian dukungan jurnal Bapak Ibu, rujukan itu dukungan jurnal itu ya. Jurnal itu silakan kalau Wanti ya dibuat dalam bentuk metrik itu lebih mudah sehingga tahu H1 itu didukung berapa jurnal dan jurnalnya mana saja. H2 didukung berapa jurnal, ya yakinkanlah kepada pembaca bahwa saya membuat apa itu model konseptual itu tidak ngawur tetapi berbasis ya, berbasis riset problem dan jurnal. Itu yakinkan ya kepada pembaca seperti itu supaya nanti Bapak Ibu itu lancar pada saat seminar gitu. Dalam riwayat belum pernah ya sebenarnya itu seminar proposal itu sampai tidak lulus, tetapi ada yang sampai revisinya tuh hampir 100% itu ya ada Bapak Ibu ya. Yo izin toh, sing izin bukan mahasiswa tok promotore yo melok izin nih. Iki dibimbing tak gak, iki kan gitu toh ya. Gitu Pak Sirojudin ya. Wah Pak Sirojudin ini kadung mantep kualitatif ya. Nanti kita tunggu bagaimana kiprahnya Pak Sueb, Pak Lutfi, Pak Dayat itu saya kendal Pak Sirojudin ya apa Pak Sirojudin wis maju sing bertiga ini Pak Deka ini yo paling pede bila nih jadwalnya kalah pede Prof. Lah iya kalah pede nggak kendal ya apa ya. Bu Melani minggu depan siapa jadwalnya? Pak Sueb ya? Iya. Sebetulnya ini sih yang juga mau saya sampaikan kepada Prof Nia. Saya sudah mencoba untuk mengencourage teman-teman untuk maju, tapi rata-rata belum siap. Nah ini nanti mau langsung ditugaskan saja gitu Prof. Siapa? Ya betul, langsung dijadwal ya. gitu. Langsung dijadwal. Ya, semuanya menolak Prof. Jadi saya bingung. Mungkin Pak Adit, Bu Mel. Ya. Namanya seminar itu harus. Ya. Yang pasti pengen minggu lulus depan apa Mas pengen Adit teori tok ya? Udah pasti satu. Nah yang satunya lagi ini silakan sekarang mau ditunjuk siapa Prof? Siapa yang satu? Siapa yang pertama? Mas Aditya. Mas Aditya. Ini orangnya Mas Aditya kemana ini kok enggak? Izin Prof. Ada studi banding ke Bali. Pak Herman juga izin. Jadi Pak Herman sama Mas Aditya. Mas Aditya hari ini. Satu Mas Aditya. Yang kedua siapa ini? Pak Anam apa Pak Sueb? Pak Lutfi. Jadwalnya Pak Dayat Bu. Loh, kok saling menunjuk ini gimana toh? Ya. Kasih itu terakhir kemarin jadwal aja setelah ini Bu Melani di jadwal, ya given. Ya, nanti terus kepokso harus gitu. Berarti saya jadwalkan saja ya Prof ya. Iya dijadwalkan gitu. Baik Prof. Kemudian di share, ya, kemudian harus siap. Ini maju karena terpaksa, gitu, ya. Kan seorang itu ya, perkembangannya wirausaha itu kan ada yang dengan kesadaran sendiri, ya. Kemudian berkiprah menjadi wirausaha dan ada yang karena terpaksa. Dan anehnya itu yang banyak itu jumlah di Indonesia tuh terpaksa itu ya, terpaksa karena kebutuhan ekonomi ya. Saya ini terpaksa dijadwal oleh Bu Melani sehingga harus maju. Nah gitu ya. Kemudian kalau tidak begitu, nanti Bapak Ibu tuh tidak seminar loh, nanti disalib oleh kelas B loh ya. Kelas B itu banter-banter Bapak Ibu. Kelas B banter-banter. Bapak Ibu pada izin loh ya, mosok disalib kalau kelas B gitu ya. Banter-banter sehingga
ini kalau Bapak Ibu melihat presentasinya teman-teman tuh harapannya apa? Oh, lek ngono itu bener. Oh, lek gitu tuh salah. Gitu loh Bapak Ibu. Sehingga yang maju berikutnya itu harapannya kesalahannya menjadi lebih minim dibanding dengan yang maju perdana. Itu. Bapak Ibu disambi ngajar, disambi apa? Kan kita seminggu itu kuliahnya hanya berapa kali, ojo disambi-sambi. 10 juta itu diarani murah ya murah, diarani mahal ya mahal. Gitu loh Bapak Ibu. Bumi aki lek apa wis apa itu lek ngomong wis sok glogok terus terang gitu ya. Harapannya tuh Bapak Ibu pengen rotok temenan gitu ya. Temenan gitu. Jangan dikira kalau Bapak Ibu enak-enakan kemudian lulusnya molor itu jangan dikira UM itu senang ya. Senang juga itu ya, senang. Kuliah kok gak lulus sih oposisi kerasan ketemu Prof Heri kok gimana kan gitu. Ya. Jadi kami berusaha kurikulum sudah ditata sedemikian rupa ya. Teori ini 2 semester, harapannya setelah itu seminar. Mengapa pada semester 3 ada 1 teori itu harapannya Bapak Ibu pengen ketemu karo konco-koncone gitu. Itu ada maksudnya. Mengapa semester 4 ada 1 mata kuliah penunjang itu supaya Bapak Ibu ada media untuk ketemu teman-temannya dan dosennya. Nanti kalau sudah semester 5 Bapak Ibu tidak ada teori blas ya. Bapak Ibu akan merasa di sana itu. Aku kok tidak pernah ketemu teman-temanku, tidak pernah ketemu dosenku, lalu aku mau komunikasi dengan siapa? Wah, Bapak Ibu itu seperti orang hilang. Gitu. Oleh karena itu, kalau sepakat ya kelas A ini mau seminar semester ini dijadwal ya dan semuanya harus seminar ya. Nanti kalau sudah habis teori, Bapak Ibu seminar itu susah. Mengumpulkan teman-teman juga susah, apalagi kalau Bapak Ibu hubungannya tidak dekat dengan teman-teman itu. Ya, padahal namanya kuliah di pasca sarjana itu modal dasar percepatan kelulusan itu adalah ini kekompakan ya teman-teman di kelas. Kekompakan ya. Bapak Ibu akan merasakan berkali-kali saya sampaikan dan ini temenan loh Bapak Ibu, bukan hanya ini yang sering hadir dalam seminar ini bisa dihitung dengan jari kok ini. Mas Bagus, Bu Desi, siapa lagi Bu Desi sing hadir luring itu, Bu Melani berapa kan? Bu Rahma dari kelas B. Nah iya yang kelas B yang banyak. Nah itu niate lulus 2 tahun setengah itu kelas B itu apa kelas A juga ikut. Nah ngono loh. Pak Sueb sekali-kali ngelencer ke Malang gitu loh ya bareng-bareng ya wis ngopi bareng gitu loh. Pak Sueb dijak itu bolo-bolo nih kalau ada yang seminar. Nanti coba siapa yang menjadi yang maju perdana di kelas ini? Pak Dayat. Loh, penunjuk lagi. Apa ya? Penunjuk lagi. Saya Prof. Ngono loh ya. Terus tunjukkan kalau kelas A ini kompak kemudian semuanya hadir ya. Kalau satu seminar semuanya hadir di kelas, di aula. Gitu. Kemudian bergantian siapa yang moderator, siapa yang menulis, siapa yang membantu ya mereka sekedar membantu motret ya, membantu menyiapkan mic itu saja. Wah itu apa ya, membangkitkan motivasi pada diri Bapak Ibu sendiri ya. Jadi membantu orang lain berpahala tetapi juga meningkatkan motivasi diri sendiri. Menurut Bapak Ibu ini gak ono di kampus lain dikasih motivasi kayak ini ndak ada. UM saja yang seperti ini. Itu loh ya. Di kampus lain Bapak Ibu dicolno sak karepmu, mau seminar sak karepmu, kuliah turu sak karepmu, sambil nyetir sak karepmu ya. Itu ndak ada. Emang gua pikirin gitulah ya. Tapi kalau UM peduli ya, peduli. Oleh karena itu ya manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Supaya ndang doktor, nanti ndang profesor, sehingga kalau saya dengan profesor pensiun nanti Bapak Ibu wis profesor. Wah, alhamdulillah.
Pak Anam nanti hanya ngabari Prof ya, Prof Heri, alhamdulillah SK saya sudah turun. Saya alhamdulillah Pak Anam. Amin. Amin. Ngono loh, ya. Ya, profesor itu ilmu katon ya, bisa dicapai oleh siapapun. Monggo Bapak Ibu. Ya, nanti setelah dokter mumpung masih muda, masih imut-imut, masih semangat, ya, segeralah dicapai ini yang doktornya itu. Kemudian tidak lama dari itu bisa mengurus guru besar. Baik Bapak Ibu, ini tadi hanya menutup sampai dengan jam 3 ya. Kalau tidak ada pertanyaan bisa kita akhiri. Monggo kalau ada yang ditanyakan. Prof Heri ada yang disampaikan, monggo Prof Heri. Sudah belum ya, oke. Nggih. Bu Miyati ya memang gayanya ya seperti ini ya, gerutak-gerutuk tetapi kena gitu ya, harapannya itu. Saya juga ngenes juga kalau Bapak Ibu itu tidak ada kemajuan tuh apa ya nelongso gitu kok yang ngani ngoyo men ya. Kani ngoyo itu opo ya wis dimotivasi, wis dipush seperti ini tetapi kok tidak ada progres itu ya namanya kani ngoyo gitu ya. Baik, kita tunggu Bu Melani nanti dijadwal begitu aja, kemudian jadwalnya di-share. Nah, berarti saya dan Prof Heri baca dan Bapak Ibu harus siap ya berdasarkan jadwal yang dibuat oleh Bu Melani yang di-share di grup. Gitu, kelas lain rata-rata begitu ya. Kalau mengajukan hari silahkan japri ke Bu Melani, kalau tidak mengajukan langsung ditata oleh Bu Melani. Itu dijadwal dan ya wajib siap ya. Kan disiapkan sejak dini, bukan besok presentasi sekarang baru dipikirin, nggak begitu toh ya. Disiapkan minimal seminggu sebelumnya ya. Memang nasib saya mau bawa kemana ya. Ada masalah apa tentang UMKM yang akan saya teliti, diarahkan ke SDM, keuangan, atau marketing. Konsumen boleh Bapak Ibu yang menjadi, kalau yang marketing respondennya itu tidak harus pelaku ya, pelaku UMKM, tapi bisa juga konsumen ya. Kalau SDM tergantung ya. Kalau ngomong soal kepemimpinan atau ngomong soal kinerja, nah ini kan kalau ngomong kinerja kan pelaku ya, tapi kalau ngomong leadership style gitu kan ya karyawan. Kalau keuangan bisa data primer, bisa juga sekunder, seperti itu ya. Tadi Bu Anita banyak yang ini ya, karakteristik UMKM tidak selalu membuat laporan keuangan, Bu Anita, sehingga nanti perlu dicatat. Ini Bu Anita kok jadi hilang ya? Bu Anita hilang ini, keluar ya, sinyalnya error. Baik, itu saja Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Terima kasih Bu Heri. Ya.